Bismillah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini. Allah kumpulkan kita di pagi hari ini, Allah pertemukan kita. Mudah-mudahan setiap apa yang kita lakukan di pagi hari ini menjadi amal soleh bagi kita semua yang kelak menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, fa huwa fi 'ishatin, maka dia berada dalam kehidupan radiyah, yang diridhoi. Sehingga tugas kita, ya Bapak Ibu, tugas kita saat ini adalah teruslah bersemangat untuk mengerjakan amal soleh. Karena amal soleh inilah yang disesali oleh orang-orang yang menjelang kematiannya. Jadi orang-orang yang menjelang kematiannya menyesali karena dulu mereka tidak mengerjakan amal soleh, sehingga mereka minta kepada Allah, ya Allah, ya, berikan waktu sebentar saja, ya, berikan waktu sebentar saja. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Berikan waktu sebentar, saya ingin bersedekah, ya, wa akum minas shalihin, dan saya ingin termasuk orang-orang yang mengerjakan amal soleh. Sehingga Ibu Bapak hadirin yang rahimakumullah, bagaimana kita terus berusaha, ya, usia yang Allah berikan kepada kita ini, bagaimana kita isi dengan amal soleh, ya. Setiap aktivitas kita harus menjadi amal soleh, ya. Maksudnya Bapak Ibu, ya, suatu pekerjaan, satu aktivitas supaya jadi amal itu harus apa? Harus ada nih, innamal a'malu binniyat. Setiap amal itu tergantung, ya. Bapak Ibu duduk sekarang di sini, jatuh amal soleh itu tergantung niat. Iya kan tadi, tergantung nih. Hidupnya Bapak Ibu di sini untuk apa? Lamun niat naos, nah ya, niatnya pengajian, niat mencari ilmu, insya Allah jadi amal soleh. Ya. Tapi kalau duduk di sini nungguan konsumsi, masalah. Ya. Bapak Ibu hadirin yang rahimakumullah, di pagi hari ini kita akan melanjutkan, ya, bahasan kaitan dengan tafsir Al-Quran. Hari ini kita akan masuk surat yang baru, ya, yaitu surat Al-Qari'ah, ya, surat Al-Qari'ah, ya. Baik, kita akan mulai dari penamaan, ya. Kita mulai dari penamaan. Penamaan surat ini ada dua, Bapak Ibu. Ya. Jadi penamaan surat ini ada dua. Yang pertama, wa fi tafsir At-Tabari wa ahkam Ibnu Arabi, ya, disebut dengan surah Was-Sama'i Wat-Thariq. Ya. Jadi yang pertama, surat ini dinamakan dengan surat Was-Sama'i Wat-Thariq. Sedangkan yang kedua, surat ini di kitab-kitab tafsir
ya, dan juga di kitab-kitab hadis ya dinamakan dengan surat At-Tariq. Jadi kalau tadi ini surat apa? Surat Was-Samai Wat-Tariq. Ya. Nah, kemudian yang kedua, surat ini dinamakan dengan surat At-Tariq. Ya. Bapak Ibu sering nyebutnya yang mana? At-Tariq. Ya. Nah, ini surat ini tidak terlalu banyak nama, tidak terlalu banyak kaitan dengan penyebutan. Ya, gitu. Nah, nanti ada surat yang nama suratnya banyak Bapak Ibu. Ya, seperti surat Al-Fatihah. Ya, Al-Fatihah itu penamaannya banyak. Ya, ada yang dalam kitab tafsir dan juga kitab-kitab hadis itu ya, Al-Fatihah ada yang menyebut dengan Ummul Kitab. Ya, ada juga yang menyebut dengan Ummul Quran. Ada juga yang menyebut dengan Al-Asas. Ya, Al-Asas itu pondasi pokok. Ya. Ada juga yang menyebut dengan surat Al-Mathani, As-Sab'ul Mathani, yaitu 7 ayat yang diulang-ulang. Ya. Saking seringnya diulang-ulang sehingga Al-Fatihah melontok. Ya. Ibu bapak barangkali baca Al-Fatihah biasa. Ya. Melontok gitu. Ya. Nah, termasuk juga surat Al-Ikhlas. Ya. Itu kita sering menyebut surat Al-Ikhlas. Penamaan surat Al-Ikhlas itu banyak. Ada yang menyebut surat Al-Ikhlas, ada yang menyebut surat Al-Bara'ah, ya, Al-Bara'ah Bara'atu minasyirki. Ada yang menyebut surat At-Tauhid, gitu. Ya. Nah, surat ini itu hanya 2 penamaan. Ya. Apa? Ya. Kayak surat Qul. Ya. Jadi kalau dalam tafsir itu disebutnya bukan Qul tapi wasummiyat surah. Surah itu dinamakan dengan surah Qul huwallahu ahad. Gitu. Jadi dinamakan dengan surat Qul huwallahu ahad, yang kurang disingkat jadi apa? Qul hu. Ya. Gitu ya. Nah, tapi yang disimpan di dalam mushaf Quran kaitan dengan penamaan, dipilih 1, ya. Tadi beberapa nama yang dipilih adalah Al-Ikhlas, ya. Kaitan dengan Al-Fatihah beberapa nama, tapi yang disimpan kemudian surat Al-Fatihah, ya. Nah, surat ini yang disimpan dalam mushaf Quran itu disebut dinamakan dengan surat At-Tariq. Ya, apa arti At-Tariq Bapak Ibu? Tariq. Ya. Mengapa dinamakan dengan At-Tariq? Ya, Tariq itu ya kalau diterjemah itu jalan. Ya. Jadi Tariq itu jalan. Nah, kaitan dengan dalam bahasa Arab, ketika mengungkapkan kata jalan itu nanti ada 3 lafaz. Yang pertama dengan menggunakan kata asy-syari'. Ya. Asy-syari'. Syari' itu jalan. Ya. Tapi konteks dalam bahasa Arab, syari' itu adalah jalan orang untuk sampai ke sumber air. Ya. Jadi jalan orang untuk sampai ke sumber air maka disebut dengan syari'. Ya. Oleh karena itu kenapa kita sering menyebut ada istilah syariah, ya, syariat, gitu ya, syariat Islam. Nah, kenapa disebut dengan syariat? Ya, jadi syariat itu adalah jalan menuju sumber kehidupan. Makanya syariat itu adalah jalan menuju sumber kehidupan, gitu ya. Kemudian ada lagi as-sirat, ya, as-sirat. Seperti dalam surat Al-Fatihah, ihdinas shiratal mustaqim. Ya, tunjukilah kepada kami jalan yang lurus. Nah, kalau sirat itu Bapak Ibu
itu jalan besar yang banyak dilalui oleh orang dan hanya satu jalur. Contohnya naon? Jalan tol, ya, gitu. Jadi tol itu apa artinya? Ya. Bebas hambatan. Apa? Ya. Jalur yang berbayar. Iya. Jadi tol itu kalau bahasa Arab tol, ya, tol itu panjang. Ya. Kayak kenapa disebut dengan jalan tol? Karena panjang. Ya, panjang, lurus, terbolak belok, kan gitu. Ya. Nah, jadi al-sirat, ya, jadi sirat itu apa? Jalan besar yang banyak dilalui oleh orang. Ya, tapi dia hanya satu jalur. Itu namanya as-sirat. Ya, di dalam Al-Fatihah, siratal mustaqim itu jalan yang lurus. Maksudnya apa? Jalan yang lurus itu yang mana Bapak Ibu? Islam. Jalan yang lurus itu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu yang maksud dengan jalan yang lurus. Ya, gitu. Jadi kalau kita minimal 17 kali ya kita meminta sama Allah, ya Allah tunjukilah kepada kami jalan yang lurus. Yang mana jalan yang lurus? Ya, di Al-Fatihah Allah jelaskan jalan yang lurus itu siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang Engkau telah beri nikmat. Ya. Siapa orang yang Allah sudah beri nikmat? Minan nabiyyin, ya, satu di kalangan para nabi. Jadi kalau kita ingin berada di jalan yang lurus, maka ikuti jalan para nabi, bukan anbiya. Ya. Ya, jadi kan anbiya itu para nabi. Ya, maksudnya bukan intra-anbiya. Ya, maksudnya para nabi. Nah, ikuti para nabi. Kemudian siapa orang-orang yang Kau telah beri nikmat itu? Minan nabiyyin, terus wasiddiqin, ya, siddiqin itu orang-orang yang membenarkan. Ya, jadi orang-orang yang membenarkan apa yang dibawa oleh para nabi dan para rasul, itu para siddiqin. Ya, makanya salah seorang sahabat ada yang digelari dengan as-siddiq, ya, Abu Bakar as-siddiq. Kenapa perlu digelari dengan as-siddiq? Membenarkan. Bayangkan Bapak Ibu, ketika masyarakat banyak yang tidak percaya, ya, ketika masyarakat banyak yang tidak percaya, Abu Bakar dengan penuh keyakinan beliau mengimani. Ya, contoh kaitan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya, Nabi bercerita beliau melakukan perjalanan, ya, melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Ketika beliau menyampaikan hal ini, banyak orang, ya aku masa aku gitu. Ya, ketika disampaikan kepada Abu Bakar As-Siddiq, apa jawaban beliau? Kata beliau, kalau Rasulullah SAW menyampaikan lebih dari itu, saya percaya. Ya, saking apa? Saking imannya yang begitu kuat, ya, saking percaya yang begitu kuat. Itu makanya digelar dengan as-siddiq, ya, gitu. Sampai kan kita mengenal, ya, Abu Bakar As-Siddiq itu orang yang tidak ada keraguan ketika beliau menginfakkan semua harta. Ya. Bayangkan Bapak Ibu, di rekening Bapak Ibu ada uang 1 M, siap disedekahkan semua? Masih belum, ya? Padahal masih membayarkan. Ya. Jadi, ya, masih membayangkan gitu, ya, masih membayangkan, tapi nggak belum. Dulu aja. Tapi kan nggak bayangin, koma lamun. Nah, Abu Bakar As-Siddiq itu luar biasa. Begitu yakin beliau, ya. Gitu. Nah, jadi itu minan nabi, ya, orang-orang yang memberi nikmat itu kalangan para nabi. Yang kedua wasiddiqin, ya. Kemudian yang ketiga wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, ya. Kemudian yang keempat wassalihin, orang-orang yang salih. Nah itu, jadi jalan yang lurus itu jalan 4 orang ini, 4 kelompok ini.
Ya, itu ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalan orang-orang yang dimurkai. Siapa yang dimurkai? Ya, kalau dalam tafsir al-Yahud, ya, jadi bukan jalan orang-orang yang dimurkai, yaitu jalan orang-orang Yahudi. Kalau Bapak Ibu ingin tahu bagaimana karakter Yahudi, sifat Yahudi, perilaku Yahudi, silahkan baca Al-Baqarah. Ya, di Al-Baqarah Allah merinci, membahas kaitan dengan karakter orang-orang Yahudi. Gitu. Ya, jadi jangan sampai kita Islam, tapi perilaku kita Yahudi. Ya. Kemudian waladdallin, bukan pula jalan orang-orang yang tersesat. Ya. Siapa orang yang tersesat? Nasrani. Nah, kaitan bagaimana perilaku orang-orang Nasrani itu Allah bahas di surat Ali Imran. Ya. Jadi Al-Baqarah membahas karakter orang-orang Yahudi, Ali Imran membahas karakter orang-orang Nasrani. Itu silakan dibaca dua surat itu, cek ya, apakah perilaku kita mirip Yahudi, mirip Nasrani gitu. Ya, bisi 17 kali kita minta sama Allah ihdinas siratal mustaqim, tapi kelakuan orang siga Yahudi. Contohnya naon kelakuan Yahudi, Pak? Pedih. Ya. Contoh kelakuan Yahudi di Al-Baqarah itu Bapak Ibu, Yahudi itu sering mencari celah sesuatu yang sudah dilarang oleh Allah. Ya, kan orang Yahudi itu dilarang Bapak Ibu mancing, bukan mancing, benar kan? Ya, nangkap ikan, ya mancing gitu ya. Ya, ini nangkap ikan di hari Sabat, ya di hari Sabat, hari Sabtu dilarang. Tapi kemana orang-orang Yahudi? Hari Jumat, nanti diampar tuh kan? Ya, jalannya gitu ya. Hari Jumat disimpan tuh, hari Jumat disimpan. Nah, nanti Sabtu kan ikannya pada datang, ya, masuk ke perangkap itu. Oke, hari Minggu diambil. Nah, kan salah orang Yahudi kayak gitu. Ya, sudah jelas hari Sabtu itu dilarang, maka mereka mencari celah. Ya, sama ketika dilarang bagi mereka untuk memakan daging babi. Ya, diharamkan daging babi pada orang-orang Yahudi. Tapi kumaha orang Yahudi bukan bukan mereka tidak makan, ya, mereka tidak makan, tapi mereka menggunakan menjadikan babi itu sebagai ekonomi atau jualan, ya. Jadi makan daging babi mantep, tapi jualan babi. Ketika ditanya, kan dilarang makan daging babi, ya kan ini mau bukan makan. Iya banget, jualan. Ya, makanya nanti kata Nabi SAW, segala sesuatu yang haram, ya haram dimakan, maka haram diperjualbelikan. Ya, gitu. Nah, itu ya kaitan dengan syirat. Nah, kemudian yang ketiga ada al-qarib. Ya, jadi kalau as-syirat itu jalan yang besar, kalau al-qarib jalan yang kecil, tapi jalan ini sering dilalui oleh orang. Itu namanya al-qarib. Ya, lamun di urang mah jalan kecil karena gang gitu. Ya, makanya aina qarib, ya, di mana jalan. Nah, itu maksudnya ketika dia menanyakan tentang jalan-jalan yang kecil atau gang. Nah, kalau dalam tafsir apa makna al-qarib? Tasmiyatuha, ya, kaitan dengan penamaan sumiyat surah At-Tariq, dinamakan dengan surah At-Tariq tasmiyatan laha bima aqsamallahu bihi fi matla'iha biqaulihi was-sama'i wal-qariq. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah di awal surat, yaitu ada ayat was-sama'i wal-qariq. Apa itu al-qariq? Al-qariq itu adalah an-najmus thaqib alladhi yatlu'u lailan. Al-qariq itu bintang yang cahayanya menembus, ya, yang muncul di malam hari.
Li'annahu yadhharu bil laili wa yakhtafi bin nahar. Karena dia dinamakan at-tariq, jadi dia muncul di malam hari, nanti menghilang di siang hari. Ya. Wa kadzalika at-tariq, secara bahasa at-tariq itu adalah huwallazi yaji'u lailan, sesuatu yang datang di malam hari. Ya, makanya saya ambil tema bahasan dengan surat kita, tamu yang datang di malam hari. Ya, sahabat. Autor kita. Ya. Nah, kalau dalam konteks pembahasan surat ini, ya at-tariq itu adalah cahaya. Ya, cahaya gitu. Nah, namun dalam makna yang luas, kaitan dengan tamu yang datang di malam hari itu apa? Ya. Nanti kalau kita lihat di dalam ayat-ayat selanjutnya, bagaimana Allah menjelaskan kaitan tentang malaikat. Ya. Lihat di ayat yang keempat. Kan di ayat yang ketiganya an-najmu tsaqib, gitu ya. Wa ma was-samaa'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq. Tahukah kamu apa itu at-tariq? At-tariq itu an-najmu tsaqib. Ya, bintang yang cahayanya menembus. Ya kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Nah, lihat, tidak ada satu jiwa pun melainkan ada penjaganya. Nah, jadi tamu yang datang di malam hari itu, ya, malaikat. Malaikat apa? Malaikat tamu. Ya, termasuk bisa jadi malaikat maut. Ya, ada malaikat maut yang datang malam hari. Ya, kan ada orang yang tidur Bapak Ibu. Ya, tidur, ternyata tidak bangun lagi. Ya, gitu. Kan tidur itu kematian. Ya. Sampai kata para ulama, tidur itu adalah saudara kembarnya kematian. Makanya orang yang banyak tidur Kematian. Ya. Orang yang banyak tidur dekat dengan kematian. Ya. Jangan banyak tidur, bisa tereng. Ya. Tapi kalau dalam syariat kita Bapak Ibu, kalau orang yang tidur itu nanti di akhirat dihisab. Orang yang tidur itu dihisab tidak? Tidak. Ya. Karena orang yang tidur itu rufi al-qalam, diangkat pena, artinya tidak ada mencatat. Ya. Sehingga kalau Bapak Ibu nanti di akhirat hisabnya pengen ringan, Banyak tidur. banyak yang tidur. Nah, mau dihisab. Ya. Tadi malam tidur berapa jam? 4 jam, 5 jam. Kalau 6 jam misalkan ya 5 jam. Nah 5 jam ini dihisab tidak dihisab. Kenapa? Tidur. Ya, karena Nabi SAW menyampaikan 3 kelompok yang tidak akan dihisab. Artinya rufi'al qalam, tidak ada catat mencatat. 1 anak kecil sampai balik. Ya. Kemudian yang kedua orang yang tidur sampai bangun tuh. Ya. Jadi orang yang tidur mah mau dihisab. Ya. Aku malam kalau tidurnya lagi ngaji Pak. Ya nggak bisa ngaji sambil tidur. Ya, ngaji sambil tidur gitu. Ya. Nah kemudian yang ketiga orang yang gila sampai waras. Jadi lo gelo mau dihisab Bapak. Kalau di jalan lo gelo sholat, pengen pahala tuh. Ya yang paham dan nu gelo mah wajib sholat. Nu gelo teu sholat dosa teu? Henteu. Ya, jadi kalau Bapak Ibu abdi sholat gampang. Teu wajib nu gelo. Ya. Kan kadang sakapun mah aneh nu gelo wae sholat. Aya waras teu sholat. Itu saya pernah lihat Bapak Ibu video, betul ini mah orang gila, mau gelo, dia
melakukan gerakan-gerakan sholat gitu, takbir, ruku, sujud gitu. Ya hebat tuh gelok sholat. Gimana salah? Ya, luar biasa sholat gitu. Ya, itu ya bagus sekali. Nah, jadi kita kembali wa kadzalika at-tariq ya. Jadi at-tariq ini adalah waladzi yaji'u lailan. Jadi yang datang di malam hari. Jadi tamu yang datang di malam hari. Nah, ada yang memahami makna tamu yang datang di malam hari itu ya kalau secara konteks ayat tadi ya, bintang tadi ya. Jadi cahaya. Nah, cahaya ini kan jadi cahaya yang datang ini cahaya yang menembus kegelapan. Ya. Sehingga maksudnya apa? Al-Quran itu adalah cahaya, ya. Maka Al-Quran ini memberikan cahaya di waktu malam, ya, memberikan cahaya kegelapan. Dan kita melihat bagaimana dulu masyarakat Arab sebelum turunnya Al-Quran itu adalah masyarakat yang penuh dengan kegelapan, ya. Masyarakat yang penuh dengan kegelapan. Bayangkan patung berhala itu jadikan sebagai sembahan. Ini kan gelap, ya. Bahkan di ada salah satu kabilah di kalangan bangsa Arab pada saat itu, ya, di mana kalau lahir anak perempuan itu mereka kubur hidup-hidup. Bayangkan, ya, ini kondisi yang sangat gelap, ya. Di masyarakat Arab pada saat itu Bapak Ibu, itu orang yang mulia, orang yang terhormat itu ya orang yang bagaimana? Orang yang memiliki harta yang paling banyak. Sehingga standar kebenaran itu kalau keluar dari lisan orang-orang kaya. Itu gitu. Coba ya. Bayangkan standar kebenaran itu kalau yang ngomongnya orang kaya. Kalau orang miskin tidak akan didengar. Ya. Jadi zaman dulu ya, ketika jahiliyah itu yang dimuliakan tuh orang-orang yang berduit, orang-orang yang kaya. Kalau zaman sekarang ya, ini standar kebenaran itu kalau keluar dari lisan orang-orang yang kaya baru didengerin. Ya, kalau keluarnya dari lisan orang-orang yang miskin nggak akan didengar. Ya, itu dulu gitu, itu gelapnya. Nah, ketika Allah turunkan Al-Quran, maka Al-Quran menjadi cahaya untuk menerangi kegelapan. Ya, nah ada lagi yang memahami kaitan dengan ada jumlah tatib, ya. Jadi cahaya yang menembus itu adalah al-malaikah. Karena di ayat yang keempatnya in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Itu malaikat. Ini ya kaitan dengan penamaan dari surat Al-Qari'ah. Kemudian kita lihat sebutan surat. Ya. Kalau di tartib mushaf, ya. Di tartib mushaf yaitu susunan surat berdasarkan mushaf Al-Quran. Surat ini urutan ke berapa? 86. Surat ini urutan ke 86. Disimpan setelah surat apa? Ya. Disimpan setelah surat Al-Buruj. Masih ingat Bapak Ibu? Sudah dibahas belum ya? Sudah ya. Al-Buruj tema besarnya apa? Apa tema besar surat Al-Buruj? Imam murojaah itu. Tema besar surat Al-Buruj itu tema besarnya bicara tentang ujian. Ya, ujian apa? Ujian keimanan. Ya. Tema besar surat Al-Buruj itu bicara tentang ujian keimanan. Ya. Makanya nanti di Al-Buruj itu Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang kisah Ashabul Ukhdud. Ashabul Ukhdud itu adalah orang-orang yang mempertahankan keimanannya sampai mereka harus dibakar hidup-hidup. Bayangin, ya, mempertahankan keimanannya sampai harus dibakar hidup-hidup. Ya, coba zaman kita saat ini untuk mempertahankan keimanan kita, Bapak Ibu, ya, ujian yang harus sampai dibakar hidup-hidup tidak? Enggak. Ya, ujian kita tidak ada apa-apanya, tidak ada apa-apanya dibandingkan Ashabul Ukhdud
mereka harus dibakar hidup-hidup karena mempertahankan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi surat Al-Buruj tema besarnya tentang ujian keimanan. Ya, itu. Yang berat itu melewati ujian dunia atau ujian iman. Yang berat itu adalah ketika melewati ujian iman. Kenapa? Gini Bapak Ibu, kalau ujian itu menimpa harta, seringkali kita merasakan kehilangan harta, dan seringkali kita merasakan bahwa kita sedang kena musibah. Contoh, ibu bapak punya uang, kemudian uangnya hilang, terasa nggak hilangnya? Terasa. Ya, terasa hilang. Gitu. Tapi kalau ujian yang menimpa iman, banyak orang yang tidak merasa bahwa dia sedang kena musibah. Ada orang yang dulunya rajin sholat malam, sekarang bangunnya kesiangan wahai. Ya, dia sedang kena musibah dia. Iya, dia sedang kena musibah. Tapi pernah nggak ada orang bilang, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, saya sedang kena musibah. Kunaon kan? Tos abi karena baca Quran. Pernah nggak bilang begitu? Ada orang yang bilang begitu? Jarang, ya, jarang. Jarang orang merasakan ketika musibah itu menimpa keimanan. Banyak orang yang tidak merasakan bahwa dia sedang kena musibah. Ini berbahaya. Ya. Tapi kalau menimpa harta, kita merasakan banget lah, kita kehilangan sesuatu. Ya. Nah, itu di surat Al-Buruj, gitu ya. Nah, kemudian di surat Al-Tariq ini Allah menggambarkan tentang amal. Ya. Jadi di surat Al-Tariq Allah menggambarkan tentang amal, bahwa setiap amal manusia itu tidak akan luput dari pengawasan malaikat. Ya. Nah, jadi kalau secara tartib mushaf, ya, surat Al-Tariq disimpan urutan ke-86 setelah surat Al-Buruj. Kalau secara tartib nuzul, kalau tartib nuzul itu berarti urutan surat berdasarkan turun. Ya, jadi berdasarkan turunnya dari malaikat kepada Rasulullah SAW. Ini urutan yang keberapa? Urutan yang ke-36. Ya, urutan yang ke-36 diturunkan setelah surat Al-Balad. Ya. Al-Balad sudah kita bahas belum? Belum ya. Nah, jadi kalau secara tartib nuzul Bapak Ibu, surat Al-Tariq, ya, surat Al-Tariq ini diturunkan setelah surat Al-Balad. Nanti bahasan, ya, kaitan dengan surat Al-Balad itu kaitan dengan apa? Tema perjuangan, ya, gitu. Falak tahamal aqobah, gitu ya. Falak tahamal aqobah. Jadi nanti di surat Al-Balad digambarkan bahwa ternyata jalan kebaikan itu bukan jalan yang lurus dan datar, tapi jalan kebaikan itu adalah jalan yang menanjak, Bapak Ibu. Ya, jadi jalan yang menanjak. Artinya ketika kita mempertahankan syariat atau mengamalkan syariat Islam ini, itu bukan jalan yang lurus, ya, datar enggak, tapi dia jalan yang nanjak, ya. Dan tidak sedikit karena nanjak, ya, banyak orang yang tidak kuat. Kan kalau datar mah bisa gitu ya. Tapi kalau nanjak banyak orang yang tidak kuat. Baru tengah perjalanan, baru setengahnya naik, capek turun dari kan, ya. Ada orang Bapak Ibu, ada orang ya, saya pernah ditanya, ya, beliau pengen hijrah, ya, beliau pengen hijrah, tapi ada hal yang beliau takutkan. Saya bilang, kenapa takut? Ustaz, katanya kalau hijrah nanti suka banyak ujian-ujiannya. Ya, jadi ambisius pada hijrah itu, gitu. Ya. Jadi ada orang yang dia takut hijrah karena biasanya orang kalau hijrah itu Allah kasih ujian, gitu. Ya. Bahkan ujiannya berat. Ya. Ada orang yang dulu penghasilannya Bapak Ibu itu 2 digit lah gitu. Ya, gitu. Jadi puluhan juta sebulan itu. Tapi usaha yang dia lakukan itu usaha yang, ya, kalau tidak
haram subhat lah gitu. Ya, kalau tidak haram subhat. Akhirnya kemudian beliau dapat ilmu, ya, saya harus tinggalin ini gitu. Saya tinggalkan itu. Akhirnya beliau tinggalin Bapak Ibu. Dan ketika setelah tinggalkan, itu ternyata ujiannya luar biasa. Ya, Allah timpakan sakit sama beliau. Dan bahwa ketika bergelut di situ gitu ya, pendapatan besar gitu, sehat. Setelah hijrah malah jadi sakit. Sehingga ada orang yang siapa usah hijrah siapa diuji. Justru ketika kita hijrah ingin benar-benar memperbaiki diri, maka Allah Subhanahu wa taala kan bilang di dalam Al-Qur'an, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan ditinggalkan begitu saja setelah mereka mengatakan amanna, kami beriman, wa hum la yuftanun, padahal mereka belum diuji. Ya, gitu. Tapi jangan takut Bapak Ibu. Ya, tausiah. Jadi jangan takut untuk hijrah. Siap diuji. Jangan, karena memang hidup ini hakikatnya adalah ujian. Ya. So, yang hadir pagi hari ini, ada yang tidak diuji? Ini wajah-wajahnya wajah-wajah penuh ujian semua. Ya. Wajah-wajah penuh ujian. Nah, jadi hidup ini ujian. Ya, tidak ada orang yang tidak diuji. Kan yang hadir pagi hari ini ada yang diuji dengan kesulitan ekonomi, ada juga yang diuji dengan kelancaran ekonomi, kan gitu ya. Jadi ada yang diuji dengan kemiskinan, ada yang diuji dengan kekayaan. Ya, Bapak Ibu pengen diuji benghar, pengen diuji miskin. Ya, emang kalau diuji benghar lolos gitu? Minimal benghar nih. Ya, Korun itu ketika diuji miskin lolos tuh, lolos tahan, ya, getol ke pengajian. Ketika miskin, ketika susah, gitu. Ketika diuji kaya, sibuk meeting, ya, sampai majelisnya Nabi Musa itu ditinggalkan oleh Korun, saking sibuknya ngurus bisnis. Ternyata Korun tidak lulus ketika diuji dengan kekayaan. Ya, gitu. Jadi Bapak Ibu pengen diuji miskin, pengen diuji kaya. Ya, gitu. Dengan yakin, insya Allah Ustaz benghar lolos. Ya, insya Allah mudah-mudahan Bapak Ibu ya. Walaupun tidak kaya harta, ya kata Nabi, gina nafs, ya gitu. Jadi kalaupun tidak kaya harta, minimal kaya hati, ya gitu. Itu bagus sekali, ya. Jadi saya yakin semua yang hadir pagi hari ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya gitu. Bahkan kadang ujian itu selesai satu ujian, datang ujian yang lain, selesai datang ujian, begitu, ya. Memang tidak akan pernah selesai, ya, tidak akan pernah selesai. Kapan selesainya? Selesainya itu nanti ketika Bapak Ibu mengalami ujian terakhir, ya, ujian akhir. Kapan ujian akhir? Kematian, ya. Jadi kematian itu ujian akhir. Jadi kalau sekarang ada yang diuji sakit, ada yang diuji ekonomi, ada yang diuji sama suami, gitu ya. Ibu di rumah setiap datang ke rumah, tinggali suami dikekehen, kita ujian. Ya, atau sebaliknya gitu ya, atau sebaliknya bapak ninggalin istri gitu kan, itu ujian, ya. Dan itu akan terus, ya, ujian itu akan datang sampai nanti kita akan menemukan ujian akhir, ya. Ujian akhir itu adalah kematian, ya. Nah, jadi nanti di Al-Balad bagaimana Allah menggambarkan bahwa jalan kebaikan itu bukan datar Bapak Ibu, tapi jalan kebaikan itu capek. Ya, capek Allah. Ya. So, akhirnya sholat tahajud, ya, sholat tahajud capek tuh. Capek. Ngaji subuh capek. Ya, kan berat. Itulah al-aqobah tuh gitu. Ya. Nah,
Jadi surat At-Tariq ini turun urutan ke-36 setelah surat Al-Balad. Jadi di Al-Balad Allah menggambarkan bahwa ternyata jalan kebaikan itu menajah gitu, ya. Kemudian Allah turunkan surat At-Tariq untuk menggambarkan apa? Untuk menggambarkan bahwa Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Ya. Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Walaupun capek mengerjakan kebaikan, capek mengerjakan amal soleh, insya Allah ada malaikat yang senantiasa mengawasi. Ya, tidak ada sesuatu yang sia-sia. Bapak Ibu bangun malam hari, sholat tahajud sendirian, ada yang lihat? Tidak ada yang lihat. Capek tuh, capek. Ya, tapi ingat, walaupun kita lelah, ada malaikat yang senantiasa mengawasi kita. Ada malaikat yang senantiasa mencatat amal kebaikan kita. Ya, gitu. Nah itu kenapa surat At-Tariq ini turun setelah surat Al-Balad. Baik. Kalau dilihat dari tartib mushaf Bapak Ibu, ya, yaitu urutan surat berdasarkan di mushaf saat ini, ya, tadi susunannya Al-Buruj kemudian At-Tariq. Apa munasabah? Apa korelasinya? Surat Al-Buruj dimulai dengan sumpah. Ya. Surat Al-Buruj dimulai dengan sumpah. Surat At-Tariq sama. Ya. Was-samaa'i dzatil buruj, was-samaa'i wat-tariq. Ya. Jadi ini ada kesesuaian antara surat Al-Buruj dengan surat At-Tariq. Yaitu apa? Dua-duanya sama-sama dimulai dengan sumpah. Ya. Kalau di dalam Al-Quran atau kalau surat di dalam Al-Quran dimulai dengan sumpah, itu tandanya apa, Bu? Apa tandanya, Pak? Kalau surat dimulai dengan sumpah, itu apa tandanya? Ya, lagi merenung atau lagi khusyuk gitu, ya. Pak, kalau surat itu dimulai dengan sumpah, itu apa tadi? Sumpah itu satu, ya, menunjukkan ada sesuatu yang penting, ya. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala memulai surat di dalam Al-Qur'an dengan sumpah, menunjukkan ada sesuatu yang penting yang ingin Allah sampaikan. Ya. Kemudian yang kedua, kenapa dimulai dengan sumpah? Karena banyak manusia yang lalai. Ya. Banyak manusia yang lalai. Banyak manusia yang tidak memiliki perhatian. Ya. Sampai kemudian Allah perlu bersumpah gitu. Ya. Kan kadang gini, ada orang misalnya, ada orang menyampaikan informasi, menyampaikan berita kepada kita. Hari ini datang Pak Wali Kota ke sini. Tapi orang lalai. Berarti orang itu tidak begitu memiliki perhatian dengan informasi itu. Ya. Untuk menguatkan bahwa hari ini benar-benar akan ada pejabat datang ke daerah kita, maka kadang harus dikuatkan dengan sumpah. Demi Allah, gitu. Nah, kalau sudah dimulai dengan sumpah atau dikuatkan dengan sumpah, ini menunjukkan kok aneh, kok masih ada manusia yang lalai. Ya. Ini surat ini dimulai dengan sumpah, ada nggak orang yang masih lalai? Ini aneh. Ini aneh. Gitu. Nah, ini ya. Jadi kesamaan surat Al-Buruj dengan surat At-Tariq ini yaitu sama-sama dimulai dengan sumpah. Ya. Kemudian surat Al-Buruj menggambarkan orang-orang yang mendustakan Al-Quran, sedangkan surat At-Tariq menjelaskan bahwa Al-Quran itu disifati dengan fasal. Ya. Innahu laqaulun fasal. Apa arti fasal? Ya, fasal itu pemisah, pembeda. Ya,
Innahu laqaulun fasl. Sesungguhnya Al-Qur'an itu benar-benar firman Allah yang akan memisahkan antara yang hak dan yang batil. Coba, ini kita lagi bahas tentang munasabah Bapak Ibu, kesesuaian antara surat Al-Buruj dengan surat At-Tariq. Ya, karena saya yakin dengan hakul yakin bahwa Al-Quran ini firman Allah. Susunannya itu bukan buatan manusia. Ya, jadi kenapa sih surat At-Tariq disimpan setelah surat Al-Buruj? Kamu tahu Nabi bukan. Di sini ada kemujizatan. Ya, ada kemahabesaran Allah melalui ayat-ayatnya. Ya, nah, pertama tadi, apa kesesuaian antara surat Al-Buruj dengan At-Tariq? Surat ini sama-sama dimulai dengan sumpah. Yang kedua, ternyata ada korelasi antara Al-Buruj dengan At-Tariq. Di surat Al-Buruj, ya, di surat Al-Buruj ada pembahasan tentang orang-orang yang mendustakan Al-Quran. Sedangkan di surat At-Tariq Allah menjelaskan bahwa Al-Quran itu sebagai fasal, sebagai pemisah, ya, yang memisahkan antara hak dengan batil. Ya, artinya apa? Artinya perilaku orang yang senantiasa bersama Al-Quran dengan perilaku orang yang tidak pernah membersamai Quran sama atau beda? Beda, gitu. Ya, ini orang yang rajin baca Quran, ini utara baca Quran, maka perilakunya pasti beda. Ya, gitu. Nusok tara maca Quran mah pelit. Ya, nusok tara maca Quran, ya. Jadi tara maca Quran pelit, nusok baca Quran sarua pelit. Apa bedanya? Ya, apa bedanya kalau begitu? Kan gitu. Ya. Orang yang tidak pernah baca Quran, sok ngagibah, sok ngagosip, sok baca Quran. Ini kalau sama Bapak Ibu, maka Quran belum jadi fasal. Padahal di dalam surat At-Tariq Allah menjelaskan, innahu laqaulun fasal. Sesungguhnya Quran itu benar-benar firman Allah yang akan memisahkan. Ya, sehingga perilaku orang yang ahli Quran dengan yang bukan ahli Quran itu pasti beda. Sekarang kalau sama, ya aneh. Ya, sementara baca Quran masuk ghibah, ya, sok baca Quran ya, sok ghibah oke gitu ya, terus baca Quran lanjut ghibah, kan ini aneh. Ya, orang yang jarang baca Quran, lamun bisnis suka nipu. Ya, orang yang sering baca Quran ketika bisnis, ya, dia tidak akan nipu. Ya gitu ya. Kalau yang taat baca Quran, ucapannya suka bohong, dusta. Kalau orang yang senantiasa membaca Quran, mah dia senantiasa jujur. Itu beda. Ya, gitu. Ini Bapak Ibu hadirin yang rahimahullah. Ya, kaitan munasabah atau korelasi antara surat Al-Buruj dengan surat Al-Tariq. Ya. Kemudian ini tadi sudah ya. Nah, kemudian juga ada kesamaan ya Bapak Ibu di surat Al-Buruj dengan Al-Tariq itu. At-tasyabuhu fil kalam anil ba'thi wal ma'ad wa an sifatil Qur'an liraddi 'ala musyrikin al-mukadzibin bihi wa bil ba'thi. Ya. Jadi ada juga kesamaan dalam pembahasan tentang kebangkitan dan hari akhirat. Ya, gitu. Jadi surat Al-Buruj dengan surat Al-Tariq ini ada kesamaannya. Apa kesamaannya? Sama-sama membahas tentang al-ba'ts, ya, tentang hari kebangkitan. Jadi al-ba'tsi wal ma'ad, tentang hari kebangkitan dan hari akhirat. Makanya Al-Tariq ini makiyah padanya. Makiyah. Nah, kita sudah sering kita bahas bahwa surat-surat makiyah itu adalah surat-surat yang dimana Allah ingin mengokohkan mengokohkan tentang hari akhirat, iman kepada hari akhirat. Ya,
gitu. Ini pengokohan, ya, pengokohan tentang hari akhirat. Kayak sama tuh, guru tentang hari kebangkitan, ya, apalagi juga sama, ya, tentang hari akhirat. Ya, kenapa? Karena dulu masyarakat Bapak Ibu banyak yang tidak percaya tentang hari kebangkitan. Itu banyak di dalam Al-Quran. Banyak di dalam Al-Quran tersebar ayat-ayat pertanyaan dari masyarakat pada saat itu, khususnya orang-orang musyrik dan orang-orang kafir. Mereka mempertanyakan, emangnya bisa, ya, sesuatu yang sudah hancur dibangkitkan lagi? Ya, hadza syai'un ajib. Aneh, nggak mungkin. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan itu mereka ajukan. Kenapa? Karena mereka tidak percaya akan adanya hari kebangkitan. Maka untuk menguatkan itu Bapak Ibu, ya, Allah turunkan surat-surat yang berisi menguatkan tentang hari akhirat. Ya, gitu. Makanya fasenya ini adalah fase Mekah. Ya, jadi fase Mekah itu 13 tahun adalah pengokohan keimanan. Ya, gitu. Nanti kalau fase Madinah bicara tentang syariat. Ya, di fase Madinah surat-suratnya bicara tentang syariat. Sedangkan fase Makkiyah itu surat-suratnya bicara tentang keimanan. Ya, gitu. Nah, kemudian wa'an sifatil Quran, ya, juga menjelaskan tentang sifat Al-Quran. Liraddi 'alal musyrikin, di mana untuk membantah orang-orang yang musyrik. Ya. Jadi Bapak Ibu, kaitan ini terakhir ya. Fa fi surah Al-Buruj innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Ya, wa fi hadhihi surah, ya, di Al-Buruj di ayat 13, innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Sesungguhnya Dia yang memulai dan Dia yang akan mengembalikan. Di surat At-Tariq, innahu ala raj'ihi laqadir. Sesungguhnya Allah berkuasa, Allah mampu untuk mengembalikannya. Maksudnya adalah menciptakan kembali, ya, menciptakan kembali, membangkitkan, itu sesuatu yang sangat mudah bagi Allah. Ya, wa fi suratis sabiqah, di surat yang sebelumnya, bal huwa Qur'anun Majid, bahkan dia adalah Quran yang mulia, fi lauhim mahfuz, yang ada di lauhul mahfuz. Wa fi hadhihi surah, di dalam surat ini, surat At-Tariq, innahu laqaulun fasl. Ya, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang akan memisahkan antara yang hak dengan yang batil. Ini Bapak Ibu gambaran dari surat At-Tariq. Ya, jadi surat At-Tariq adalah surat yang sama-sama menguatkan, ya, tentang hari kebangkitan, sama seperti surat yang sebelumnya, yaitu surat Al-Buruj. Ya, saya kira itu saja dulu bahasan kita pada kesempatan pagi hari ini. Insyaallah nanti kita akan bahas kaitan dengan ayat-ayat yang ada di dalam surat Al-Tariq. Sebelum saya tutup, Bapak Ibu, mungkin ada 4 menit lagi. Nanya Ustaz. Ya, gimana? Ustaz, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman yang memisahkan antara hak dan yang batil. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan hak dan yang dimaksud dengan yang batil? Ya, pertanyaannya. pertanyaan Ya. ganti Ya, jadi Al-Quran itu memisahkan al-haq dengan al-batil. Ya, tadi yang tanyakan apa yang dimaksud dengan al-haq dan yang batil. Ya, jadi al-haq itu apa artinya? Benar. Ya, kebenaran. Jadi kebenaran itu artinya sesuatu yang datang dari Allah. Jadi sesuatu yang datang dari Allah, maka itu disebut dengan al-haq. Al-haqqu mir rabbik. Ya, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Itu dari Allah. Ya.
Sedangkan al-batil sesuatu yang menyalahi al-haq tadi. Gitu ya. Jadi sekali lagi, al-haq itu sesuatu yang datang dari Allah, sedangkan al-batil sesuatu yang menyalahi dari al-haq. Ya. Di dalam Al-Qur'an Allah perintahkan kepada kita untuk adil, ya, adil. Maka adil ini perintah dari Allah, itu hak. Nah, maka kebalikan dari adil, zalim. Ini dia. Kalau kita berbuat zalim, berarti kita melakukan kebatilan. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, "Qul huwallahu ahad." Katakanlah, dialah Allah yang esa. Allahus samad, Allah tempat bergantung, lam yalid wa lam yulad, ya, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Tapi ada kaum, ada orang bilang Allah punya anak, ya, Isa ibnullah, Isa adalah anak Allah, wa Uzairullah, Uzair adalah anak Allah. Nah, maka pernyataan yang seperti itu pernyataan yang batil. Ya, ini sesuatu yang menyalahi dari apa yang disampaikan oleh Allah, maka itulah yang batil. Ya, Allah masih ada? Masih lupa? Sekarang ibu-ibu? Baik, ya, Bapak Ibu hadirin yang Rasulullah, saya kira itu saja bahasan kita pada pagi hari ini terkait dengan surat Al-Qamar. Ya. Jadi menguatkan kepada kita bahwa hari kebangkitan itu sesuatu yang pasti akan terjadi. Ya, kemudian juga surat At-Tariq ini memberikan pelajaran bahwa kalau kita jadi orang yang ahli Quran, kita orang yang senantiasa membersamai Al-Quran, maka perilaku kita, sikap kita itu harus berbeda dari orang-orang yang tidak pernah membaca Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, Allah senantiasa menjaga kita semua. Ya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.